Tuhanlah hikmat bijaksana kepada hakim. Semoga Ferdy Sambo, karena dia terpenuhi dari unsur semua dakwaan yang tidak ada meringankan, layak pantaslah hukuman mati kepada Ferdy Sambo. Begitu juga Putri Chandrawati mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya atau semaksimalnya. Kan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan. Baru ini mungkin gimana Bang? 20 tahun Bang. Gimana Baik, Bang tanggapannya? jadi ini kemenangan buat seluruh rakyat Indonesia. Karena selama ini ada pandangan di dalam masyarakat bahwa orang kecil tidak mungkin bisa melawan pejabat-pejabat yang besar, terutama para mafia. Tetapi yakinlah apabila kita rakyat Indonesia bersatu padu seperti sekarang ini, semua rakyat bersatu melawan kejoliman Ferdy Sambo CS, melawan fitnah-fitnah daripada Arman Hanis dan rekan-rekannya, termasuk Febri Diansyah. Walaupun rekan saya telah mengundurkan diri karena dia merasa di prank, yaitu Patra Mjen, tetapi teman-temannya terus bersekongkol melakukan kejahatan karena honor-honor yang mereka terima. Tetapi sekali lagi saya katakan, kami menangani perkara ini, kami tidak dibayar 1 rupiah pun, malah kami mengeluarkan biaya yang sangat besar. Tetapi prinsipnya adalah rakyat Indonesia jangan sampai tidak memperoleh keadilan dan kepastian hukum hanya karena rupiah miskin atau karena kemiskinan. Maka ini adalah titik balik atau akil balik bahwa masyarakat Indonesia harus bangkit dan berdiri lawan segala kejoliman, lawan kejahatan, lawan mafia hukum. Kita harus bersatu padu, tolong menolong, bahu membahu. Tidak boleh lagi ada praktik-praktik kejahatan di Indonesia. Itulah komitmen kita ke depan, dan tidak boleh lagi ada mafia. Mafia harus kita usir dari Indonesia supaya rakyat Indonesia sejahtera. Amin. Ya. Soal putusan hukuman mati. Pertama, saya sedih dan menangis. Kenapa? Karena saya tahun lalu menawarkan kepada Ferdy Sambo, bahkan kepada Putri, supaya dia cepat menyesali perbuatannya, meminta maaf kepada keluarga, daripada dia mengutus orang menawar-nawarkan uang yang besar kepada saya. Saya sudah minta waktu itu, tetapi tidak direspon karena kecongkakannya. Mereka orang pintar menjadi bodoh karena tidak disertai oleh Elohim. Tetapi Barada Richard Eliezer, pangkat terendah di kepolisian, karena dia merespon apa yang saya minta, dia datang bersujud, menyesali perbuatannya, meminta maaf dan berjanji akan membongkar kasus ini. Maka saya minta kepada keluarga dan saya fasilitasi bertemu makan malam dengan orang tuanya, kekasihnya semuanya, dan saya minta keluarga maafkan dia. Dia masih polisi muda dan terlalu polos. Maka saya harapkan juga agar majelis hakim yang mulia memberikan dia vonis di bawah 5 tahun. Tetapi berbeda dengan Putri, walaupun dia dituntut 8 tahun, saya minta dia harus divonis seberat-beratnya minimal 20 tahun, dan terbukti dia divonis 20 tahun. Demikian juga Ferdy Sambo harus diperberat, saya bilang. Akhirnya divonis juga menjadi hukuman mati. Amin. Dan untuk Kuat Ma'ruf dan Ricky Rijal yang memilih berbohong hanya dengan bonus 500 juta, saya minta juga kepada majelis hakim agar diperberat dari tuntutannya, hukumannya, agar masyarakat Indonesia sadar bahwa kejujuran, kebenaran itu sangat diperlukan, dan berterus terang itu juga sangat diperlukan di pengadilan. Itu hanya ada pada Barada Richard Eliezer. Itulah kira-kira tanggapan kita. Maka kita bersyukur dan berterima kasih kepada Ilahi, karena kemenangan ini bukan saja kemenangan daripada keluarga Joshua atau Huta Barat, tapi kemenangan masyarakat Indonesia. Untuk itu bangkitlah, berjuanglah, rebut hak-hakmu yang dijolimi oleh para mafia dan petinggi-petinggi yang jahat di negara ini. Tuhan berkati. Pemulihan nama baik. Kami berharap pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, agar turut membantu memulihkan nama baik keluarga dengan cara memberikan restitusi. Bisa kedua,
mengangkat dia menjadi pahlawan kepolisian. Yang ketiga, Rumah Duren 3. mengikhlaskan rumah Duren 3 itu kan rumah tidak terlalu besar, untuk menjadi museum pengingat agar tidak lagi kejahatan kepolisian ke depan, khususnya kejahatan propam. Tidak Kemudian Joshua lagi di masa yang akan datang. kami juga berencana apabila tidak diberikan itu akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui pengadilan, khususnya gugatan pra peradilan, supaya harkat dan nama baik daripada Joshua dipulihkan. Selain itu kami juga akan menggugat untuk restitusi, yaitu melakukan gugatan PMH agar keluarga diberi ganti rugi oleh negara layaknya sebagai korban. Begitu kira-kira. Kita sudah mendengarkan ada vonis dari hakim untuk Putri Chandrawati, baru aja dibacakan. Coba aku cek dulu ya, mana tadi ya vonisnya hakim. 13 Februari 2023 ini adalah menjadi catatan penting bagi kita masyarakat Indonesia, bahwa ternyata keadilan di Indonesia itu masih ada. Dan mudah-mudahan tidak harus viral kasusnya agar mendapatkan keadilan. Kita akan coba simak pada saat detik-detik yang mulia hakim membacakan vonis untuk Putri Chandrawati. Ini adalah bagiannya pada saat Putri Chandrawati diminta untuk berdiri. Pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun, menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk menjadi perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain, menetapkan terdakwa 20 tahun penjara untuk Putri Chandrawati, dan ibunda dari Brigadir Joshua langsung teriak di belakang sembari menunjukkan foto dari Joshua. Dan Putri Chandrawati tidak terlalu kelihatan ekspresif ya, sama seperti Verdi Sambo. Sangat tenang sekali pada saat mendengarkan putusan tersebut, tetapi kita nggak tahu di dalam hatinya Putri Chandrawati. Oke. Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2022 oleh Rayu Iman Santoso, Sarjana Hukum selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak SHMH dan Almin KR Sugano SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Aprisno SHMH dan Okta Andrianto. Dan dalam pembacaan vonis dikatakan bahwa tidak ada yang meringankan untuk Putri Chandrawati. Biasanya kalau kita mengamati kasus-kasus ya yang menyangkut perempuan, takutnya adalah kayak dia punya anak, sebagai seorang ibu itu takutnya juga meringankan. Tetapi ternyata hal-hal seperti itu tidak dikonsider atau dipertimbangkan sama hakim, which is itu sangat berani sekali. Mudah-mudahan dari kepolisian setempat, negara gitu yang mengamankan ketiga hakim ini, karena bagi aku pribadi teman-teman, memberikan putusan seperti itu konsekuensinya sangatlah tinggi untuk ketiga hakim tersebut. Mudah-mudahan hakimnya dilindungi, mulai dari ketua majelis hakimnya Wahyu Imam Santoso, kemudian dengan dua anggotanya Morgan Simanjuntak dan juga Alimin Ribut Sujono. Mudah-mudahan dilindungi ya, harus benar-benar luar biasa. Tidak hanya dari ketiga hakim tetapi juga dari keluarganya. Aku yakin sistem di Indonesia jauh lebih baik setelah terjadinya putusan ini. Jadi orang-orang yang merasa punya kekuatan di Indonesia dalam segi kekuasaan atau kekayaan, mereka akan berpikir 1000 kali pada saat mau berbuat semena-mena ke orang lain. SHMH, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Rudi Irmawan SHMH dan kawan-kawan jaksa penuntut umum serta terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Oke. Demikianlah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 797 PB 2022. Kuasa hukumnya PC diberikan kepada terlihat mereka biasa aja, nggak ada untuk ekspresifnya. menyatakan banding maupun menerima putusan ini ataupun pikir-pikir. Demikianlah sidang perkara nomor 797 PB 2022 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Dan Pak Wahyu tetap ya di bagian akhir-akhir tuh juga ada rasa kayak gemetar. Putri Chandrawati biasa aja ekspresinya, dia tetap
menghormati, mengucapkan terima kasih ke jaksa dan sebagainya. Wah, itu teriakan-teriakan dari pendukungnya Brigadir Joshua, mungkin dari keluarganya. Wow. Wow, ini amazing banget ya. Hari ini tuh kita nggak nyangka ya, hakim tuh luar biasa berani sekali benar-benar menegakkan keadilan di Indonesia gitu.